Hal ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Mu'min halaman 609 yang menyebutkan al-hawa mailul tab'i ila ma ilahi, yang artinya adalah condongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Oleh karenanya, meskipun hawa nafsu memiliki condongan pada perbuatan durhaka dan mengutamakan dunia, namun sejatinya kata nafsu sendiri memiliki juga seperti itu kita tahu bersama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sedikit menyampaikan tiga sifat hawa nafsu yang pertama yaitu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang tenang dengan berzikir kepada Allah, rindu berjumpa kepadanya, dan ingin terus berdekatan dengannya. Terkait nafsu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28, yang bunyinya ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang artinya wahai nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa nafsu mutmainnah merupakan nafsu seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa nafsu yang tenang terhadap apa yang Allah berikan padanya, yaitu menerima segala takdir yang ditetapkan, ikhlas dalam mengerjakan setiap perintah-perintahnya, dan terhindar dari kegelisahan untuk bermaksiat menuju kenikmatan bertaubat kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah nafsu yang selalu berubah keadaannya. Kadang dia ridho, kadang murka, kadang taat, dan kadang dia khianat. Terkait nafsu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 2, wala aqsimu bin nafsil lawwamah, yang artinya dan aku bersumpah demi nafsu lawwamah, jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam As-Sa'di dalam kitab tafsirnya beliau menerangkan bahwa nafsu lawwamah disebut sebagai jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri karena ia sering ragu-ragu, menyalahkan, dan tidak berada dalam satu keadaan. Juga karena dia akan mencela pemiliknya setelah meninggal dunia atas apa yang telah dia lakukan. Untuk itu, nafsu lawwamah yang terbagi menjadi dua, yaitu nafsu lawwamah yang tercela dan nafsu lawwamah yang terpuji. Yang pertama adalah nafsu yang lumu atau bodoh yang menganiaya dirinya sendiri, sedangkan yang kedua adalah nafsu yang selalu mencela pemiliknya karena kekurangannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu nafsu amarah bisu. Nafsu amarah bisu merupakan nafsu yang tercela. Ia selalu mengajak kepada keburukan dan hal ini merupakan tabiatnya. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang dapat kesalahan dari kejahatan selain orang tidak tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait nafsu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkisah tentang istri Nabi Al-Aziz dalam surah Yusuf ayat 53 yang berbunyi wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan kepada Rabbu. Sesungguhnya Rabbu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam As-Sa'di dalam tafsirnya beliau menerangkan bahwa nafsu ini sering memerintahkan pemiliknya untuk melakukan perbuatan keji serta berbagai dosa lainnya. Dan tidak ada yang selamat kecuali jiwa yang diberikan
amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani bihi wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina غير المغضوب عليهم
mu'minin